Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Mubarak dari kelas 12 B1. Saya ingin mempresentasikan tugas geografi dengan materi peta dan penginderaan jauh visual dan digital. Di materi yang pertama, kita akan mengidentifikasikan peta tata guna lahan. Pada gambar peta tersebut merupakan peta penggunaan lahan Desa Singojandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Menurut legenda, peta yang berwarna orange merupakan permukiman, peta yang berwarna hijau tua merupakan sawah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan pakan bagi penduduk pemukiman. Peta yang berwarna hijau muda merupakan semak-semak belukar yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan, sedangkan peta yang bergaris warna biru adalah sungai. Selanjutnya adalah mengidentifikasi peta jaringan transportasi darat. Peta ini berada di kawasan Provinsi Sulawesi Barat. Pada gambar peta tersebut ditunjukkan jalur-jalur yang bisa dilewati oleh transportasi darat, yaitu terdapat jalan arteri yang melintasi di sepanjang Provinsi Sulawesi Barat bagian barat. Di antaranya melewati beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju Utara. Dan juga terdapat jalan kolektor yang melintasi wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Selatan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi peta jaringan transportasi laut. Peta jaringan transportasi laut tersebut berada di Jawa Timur, Indonesia. Di dalam peta jaringan transportasi laut tersebut terdapat jalur dan tempat transit untuk transportasi laut yang ada di sekitar Jawa Timur. Contohnya terdapat tempat transit atau Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gili Manuk, Bali. Pelabuhan Pasuruan digunakan sebagai jalur nelayan sampai ke Madura, dan Pelabuhan Tanjung Perak ke Kalimantan. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya juga berfungsi sebagai jalur transaksi impor dan impor bagi negara Indonesia dan negara asing. Setelah mengidentifikasi peta jaringan transportasi darat dan laut, tidak lepas dengan mengidentifikasi peta jaringan transportasi udara. Peta jaringan transportasi udara tersebut berada di sepanjang Pulau Jawa. Dalam peta tersebut menunjukkan jalur penerbangan dari Jakarta ke Denpasar, Bali, yang berangkat dari Bandara Udara Soekarno-Hatta Jakarta menuju arah timur dan berhenti di Bandara Juanda Surabaya, lalu melanjutkan penerbangan menuju arah timur dan berhenti mendarat di Bandara Banyuwangi. Setelah itu lanjut penerbangan ke Bandara Denpasar, Bali. Manfaat peta tata guna lahan. Adapun manfaat peta untuk kebutuhan tata guna lahan adalah memberikan gambaran mengenai potensi SDA pada suatu wilayah, penyaji data dan informasi mengenai penggunaan lahan di lapangan sebagai gambaran untuk menggambarkan wilayah yang sudah ada ataupun untuk membuka lahan yang baru. Manfaat peta jaringan transportasi. Peta ini berfungsi sebagai petunjuk rute perjalanan antar daerah yang berada di wilayah dan tempatnya. Peta aksesibilitas jalan berkaitan dengan akses suatu jalur transportasi darat. Di materi berikutnya kita akan membahas tentang penginderaan jauh visual. Pada penginderaan jauh visual tersebut mempunyai 3 ciri-ciri, diantaranya ciri spektral. Ciri spektral pada gambar tersebut terdapat rona atau kecerahan yang berbeda-beda berdasarkan ketinggian dan kedalaman di daerah tersebut. Semakin dalam maka warna rona semakin gelap, semakin tinggi maka warna rona semakin cerah atau merah. Selain itu terdapat warna hijau bawah permukaan tersebut tidak dalam dan tidak tinggi atau sedang. Ciri spasial. Gambar tersebut diambil dari kota Moskow pada 9 April 2020 pada jam 9 siang. Ciri temporal. Terdapat tekstur kasar yang terdapat perbukitan, pegunungan, dan permukiman. Tekstur halus dapat berupa laut, danau, dan ladang. Selanjutnya adalah penginderaan jauh digital. Penginderaan jauh digital tersebut mempunyai 3 ciri, diantaranya ciri spektral. Pada gambar tersebut terdapat warna-warna abu-abu yang menunjukkan jalan. Selain itu juga terdapat warna berwarna orange atau merah tua yang menandakan perumahan atau pemukiman penduduk. Ciri spasial. Pada gambar tersebut terlihat terang dan jelas karena gambar tersebut diambil pada waktu pagi hari. Ciri temporal. Bentuk. Terdapat bangun berbentuk U dan lahan yang luas merupakan sekolahan, dan juga terdapat bentuk persegi panjang warna hijau merupakan lapangan. Ukuran. Terdapat bangunan gedung sekolah yang terlihat lebih besar daripada perumahan. Pola.
Terlihat pemukiman yang polanya teratur dari segi bentuk ruangan. Tekstur, terdapat perumahan yang bertekstur kasar dibandingkan dengan rumput lapangan. Asosiasi, terdapat monumen berbentuk bulat di perempatan jalan. Langkah-langkah dalam pengolahan citra penginderaan jauh terdiri dari 7 langkah, yakni langkah ke-1, deteksi. Deteksi adalah melakukan kegiatan untuk mendeteksi objek yang terekam dalam foto udara ataupun foto satelit. Langkah yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah melakukan identifikasi berdasarkan ciri spasial, temporal, dan spektral. Langkah yang ketiga, pengenalan. Pengenalan adalah melakukan klasifikasi objek yang tampak pada citra berdasarkan citra pengetahuan tertentu. Langkah yang keempat, analisis. Analisis adalah melakukan proses untuk melihatkan kelompok-kelompok yang mempunyai kekhususan tersendiri. Langkah yang kelima, dedukasi. Dedukasi adalah proses yang akan menghasilkan hipotesis kerja. Langkah yang keenam, klasifikasi. Klasifikasi adalah langkah-langkah yang meliputi deskripsi dan pembatasan dari objek. Dan yang terakhir, langkah yang ketujuh, idealisasi. Idealisasi adalah proses hasil penyajian interpretasi citra ke dalam bentuk peta yang siap akan dipakai. Manfaat penginderaan jauh bagi transportasi dan tata guna lahan. Manfaat penginderaan jauh bagi transportasi adalah transportasi darat dapat melacak rute lalu lintas, memantau kemacetan dan alur lalu lintas, memantau kecelakaan kendaraan. Transportasi laut dapat penentuan jalur pelayaran, perkiraan cuaca untuk pelayaran, dan penentuan jalur penyeberangan. Dan transportasi udara dapat pemantauan cuaca untuk udara, penentuan jalur penerbangan, dan penentuan bandar strategis. Adapun manfaat penginderaan jauh bagi tata guna lahan adalah untuk mengetahui apakah lahan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya, misalnya pemetaan lahan pertanian, pemukiman, atau kawasan industri. Selain itu juga dapat membantu untuk memetakan daerah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.